Ia menunggu di atas batu, berharap ia bisa menangkap sang kera ketika sang kera pulang sore hari nanti. We wish small children can come along and sing. Come and join us, sing. Come along and sing. Cerita kali ini diambil dari Wan Narinda Jataka. Hiduplah seekor kera yang sangat pintar dengan tubuh yang lebih besar daripada kera-kera lainnya di sebuah pulau yang dipenuhi dengan banyak tumbuhan buah. Ada buah mangga, buah sukun, dan lain sebagainya. Di tengah-tengah pulau tersebut, ternyata ada sebuah sungai yang melintas. Dan tahukah adik-adik, ternyata ada sebuah batu yang cukup besar di tengah-tengah sungai tersebut. Kera ini setiap hari pergi dari sisi pulau yang satu ke sisi pulau yang lain. Ia menyeberangi sungai dengan cara melompat kepada batu yang ada di tengah-tengah sungai tersebut. Hap, hap. Dan ketika sore hari tiba, ia pun kembali pulang dengan cara yang sama. Lompat ke batu yang ada di tengah-tengah sungai tersebut. Hap, hap. Begitu setiap hari ia lakukan. Tahukah adik-adik, ternyata di sungai tersebut juga hiduplah 2 ekor buaya. Bapak buaya dan ibu buaya yang sedang mengandung bayi buaya. Setiap hari buaya-buaya ini selalu mengawasi si kera, melompat pergi dan melompat pulang. Pada suatu hari, ibu buaya yang sedang mengandung bayi buaya ternyata memanggil bapak buaya dan bilang kepada bapak buaya bahwa ia sangat ingin memakan jantung kera itu. Karena begitu sayangnya bapak buaya kepada ibu buaya yang sedang mengandung anak mereka, bapak buaya pun menyanggupi untuk mengambil jantung kera tersebut untuk dimakan oleh ibu buaya. Akhirnya, bapak buaya pergi ke batu, tempat di mana sang kera selalu melompat untuk menyeberangi sungai. Ia menunggu di atas batu, berharap ia bisa menangkap sang kera ketika sang kera pulang sore hari nanti. Sore hari pun tiba. Sang kera yang sudah kenyang bersiap-siap untuk melompat ke batu dari sebuah pohon. Tetapi ketika kera ini akan melompat, ia heran melihat batu yang biasanya ia lompati berbeda dari biasanya. Akhirnya ia berusaha memperhatikan batu itu. Ia betul-betul menyadari adanya perubahan pada batu itu. Batu ini terlihat lebih besar daripada biasanya. Mengapa ya? Kera ini tahu betul bahwa ketinggian air tidak berubah. Tapi mengapa batu ini terlihat lebih tinggi dan lebih besar daripada biasanya? Akhirnya kera itu membatalkan niat untuk melompat. Ia takut ada seekor buaya yang sedang menanti dirinya. Tapi batu itu adalah satu-satunya jalan untuk ia pulang ke rumah. Akhirnya sang kera berdiam di pohon sambil berpikir bagaimana caranya agar ia bisa pulang ke rumah. Karena kera ini sangat pintar, ia pun mendapatkan sebuah ide. Ia berteriak kepada batu itu. "Hai batu!" Tentu saja batu itu tidak bisa menjawab. Tetapi buaya yang ada di atas batu itu kemudian berpikir, mengapa kera ini
mengajak bicara kepada sebuah batu. Untuk kedua kalinya, akhirnya sang kera pun kembali memanggil sang batu. "Halo batu!" Tentu saja batu itu tetap diam. Tetapi kera ini bertanya untuk yang ketiga kalinya. "Hai batu!" Buaya pun semakin kebingungan. Melihat sang kera benar-benar mengajak batu mengobrol. Akhirnya sang kera berkata lagi, "Batu, mengapa kau diam saja?" Mendengar perkataan sang kera, buaya akhirnya berpikir bahwa memang setiap hari kera dan batu ini saling mengobrol. Akhirnya buaya pun menjawab, "Halo juga kera." Kera sangat kaget karena batunya bisa menjawab. Kera pun kembali bertanya, "Siapa engkau?" Ditanya demikian, buaya menjawab, "Aku adalah seekor buaya." Mendengar jawaban buaya, kera ini betul-betul mengurungkan niatnya untuk melompat ke batu tersebut. Karena ia sadar bahwa sebuah bahaya mengancam dirinya. Akhirnya kera pun bertanya kepada buaya, "Buaya, untuk apa kau berdiam di situ?" Ternyata buaya mengaku kepada sang kera bahwa ia sedang menunggu sang kera untuk mengambil jantungnya. Mendengar jawaban tersebut, sang kera pun berpikir bagaimana caranya agar ia bisa meloloskan diri dari buaya. Akhirnya sang kera yang cerdik ini mendapatkan ide. "Baiklah buaya, apalagi yang bisa kuperbuat? Batu itu adalah satu-satunya cara untuk aku bisa pulang. Tetapi engkau menghadangku di sana. Jadi pasti aku tidak bisa meloloskan diri. Akan kuserahkan tubuhku untukmu. Dalam hitungan ketiga, aku akan melompat ke situ. Dan engkau siap-siap ya. Kamu hanya perlu untuk membuka mulutmu lebar-lebar. Dan dalam hitungan ketiga, aku akan melompat ke sana, sehingga kamu bisa langsung menangkapku." Mendengar perkataan sang kera, buaya sangat senang karena ia berpikir ia bisa membawakan jantung kera untuk ibu buaya. Akhirnya buaya langsung menyiapkan diri, membuka mulutnya lebar-lebar untuk menangkap sang kera. Sang kera pun mulai berhitung. 1, 2, siap ya buaya? 1, 2, 3. Ternyata pada hitungan ketiga, sang kera lompat tepat ke atas kepala buaya dan ia pun langsung lompat ke sisi pulau yang lainnya. Ternyata kera yang cerdik ini tahu ketika buaya membuka mulutnya lebar-lebar, matanya pasti tertutup sehingga buaya tidak bisa melihat kera ini lompat ke arah mana. Akhirnya kera bisa menyelamatkan diri, terbebas dari ancaman buaya. Dan buaya pun tidak heran ketika sang kera mampu membebaskan diri dari dirinya. Buaya selalu melihat kera ini melakukan hal-hal yang baik, sehingga ia dianugerahi kecerdasan dan kepandaian untuk melihat adanya bahaya dan mencari jalan keluar dari bahaya tersebut. Sekian cerita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Here is small children can come along and sing.